Oke, yuk kita mulai nomor satu nih ya, nomor satu untuk soal UN Matematika IPA tahun 2009. Oke, ini soalnya tentang penarikan kesimpulan. Nanti sebelum kita bahas, ini kita ada sedikit catatan di sini. Nanti untuk membahas nomor satu ada beberapa hal yang harus kalian tahu, yaitu tentang pertama penarikan kesimpulan, terus ekuivalensi dan ingkaran atau negasi. Penarikan kesimpulan itu ada tiga, yaitu ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Ini nggak susah kok ya. Nah, ini dia, lihat, perhatikan di sini. Jika diketahui yang pertama untuk modus ponen, jika diketahui P maka Q, diketahui lagi P ya, maka kesimpulannya apa? Nah, ini dia, apa kesimpulannya? Contohnya gini deh, jika saya lapar maka saya makan. Terus diketahui P itu berarti jika saya lapar, berarti kesimpulannya saya harus makan. Itu apa berarti? Q. Nah, gitu. P maka Q, diketahui P maka kesimpulannya Q. Sama juga yang ini, yang tolen. P maka Q, jika saya lapar maka saya makan. Sekarang diketahui negasi Q, berarti lawannya Q. Q itu tadi apa? Jika saya lapar maka saya makan. Q itu saya makan. Sekarang negasi Q, berarti saya tidak makan. Kalau saya tidak makan, berarti kesimpulannya saya tidak punya uang. Bukan ya, saya tidaklah lapar gitu ya. Berarti ini kesimpulannya lah negasi P. Gitu. Paham ya? Sekarang yang berikutnya, silogisme ini nggak susah kok. Jadi gini, diketahui P maka Q, terus diketahui lagi Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Jadiin satu ya, awal sama akhirnya. P maka R. Kalau bingung ini coret aja, curut ceret loh, tinggal P maka R. Itu namanya penarikan kesimpulan, gitu ya. Yang kedua, yaitu yang perlu kalian ketahui, ekuivalensi. Apa ekuivalensi itu? Betul ya. Ekuivalensi itu adalah kesamaan. Jadi dua pernyataan disebut sama, itu namanya ekuivalen. Contohnya ini, P maka Q. P maka Q itu akan sama dengan apa? Negasi P atau Q. Cara merubahnya gimana? Lihat, cara merubahnya gini. P jadi negasi P. Ini P berubah jadi negasi P. Jadi negasinya ya. Maka ini berubah jadi apa ini? Atau. Q-nya tetap tidak berubah ya. Q-nya tetap tidak berubah. Oke, contoh yang lain. Misalnya saya bikin gini. Negasi P maka Q. Yang berubah cuma apanya? Yang berubah cuma depannya, negasi P. Jadi apa? Negasi P jadi P. Kalau ini P jadi negasi P, maka jadi atau. Gitu ya, Q-nya tetap Q. Seperti itu. Paham seperti itu? Jadi yang berubah cuma depannya aja ya. Begitu juga kalau saya balik dari atau, P atau Q. Ini berubah jadi maka. Yang berubah cuma depannya, P jadi negasi P. Atau berubah jadi apa? Maka. Cuman gini aja ya. Sip. Oke, bisa ya. Ini ekuivalensi sudah. Sekarang ingkaran. Apa ingkaran? Betul ya. Ada lagunya kan ya. Ingkaran kecil ya. Garing ya. Oke. Ingkaran itu atau negasi itu adalah apa? Lawan ya. Oke, ingkaran atau negasi itu lawan. Jadi gini. Kalau kalian punya ingkaran dari P atau Q, ini jadi gini, dibuka kurungnya. Jadi nanti hasilnya adalah ingkaran P. Ingkaran ketemu atau jadi dan, ingkaran ketemu Q jadi ingkaran Q. Seperti ini gitu ya. Kalau contoh yang lain misalnya ingkaran dari ingkaran P dan Q. Gini. Ingkaran ketemu ingkaran P, ingkaran ketemu ingkaran, atau negasi ketemu negasi, netral, jadinya tinggal P aja. Ingkaran ketemu dan jadi A, atau ingkaran ketemu Q, ingkaran Q atau negasi Q, gitu ya. Sekarang kalau seperti ini, ingkaran dari P maka Q. Lihat, perhatikan di sini. Apakah boleh langsung gini? Ingkaran P sini maka ingkaran Q. Terus makanya nggak berubah gitu ya. Ini salah. Ini salah. Ini nggak boleh seperti ini. Ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti P maka Q-nya harus dirubah dulu. Jadi gini, ingkaran P maka Q-nya dirubah jadi apa nih? P maka Q itu sama dengan apa tadi? Ingkaran P atau Q. Pakai yang ini ya. Ini jadi ingkaran P atau Q. Kalau saya negasikan, kalau saya ingkarkan, ingkaran ketemu ingkaran P jadi P, ingkaran ketemu Q jadi dan, ingkaran ketemu atau jadi dan, ingkaran ketemu Q jadi ingkaran Q atau negasi Q. Berarti ini hasilnya, gitu ya. Kalau kalian tadi penarikan kesimpulan sudah bisa, ekuivalensi sudah bisa, dan ingkaran atau negasi sudah bisa, berarti tinggal kita kerjakan nomor 1. Yuk kita baca dulu. Lihat, perhatikan di situ. Jika saya giat belajar, maka saya bias, bukan bias ini mah ya. Bisa ya, bisa meraih juara. Misalnya gini, saya giat belajar,
Ini saya misalkan sebagai ki, gitu ya. Terus saya bisa meraih juara. Sorry, jangan pi deh, jangan ki, tapi r. Kok RP, sorry. Kayak belibet ini ya. Oke, saya giat belajar misalnya P. Terus saya bisa meraih juara misalnya Q. Ya berarti ini P maka Q, gitu ya. Terus berikutnya, jika saya bias, bukan bias ini ya, bisa. Jika saya bisa meraih juara, saya bisa meraih juara apa tadi? Q. Berarti ini teh Q. Ya, saya meraih juara itu Q. Terus saya boleh ikut bertanding. Ini misalnya R segini teh. Berarti kalau saya jawab di sini, berarti ini pernyataannya adalah P maka Q. Premis yang pertama itu adalah P maka Q. Terus premis yang kedua atau pernyataan yang kedua adalah Q maka R. Lihat, penarikan kesimpulannya apa? Ini apa kira-kira? Ponen, tolen atau silogisme? Betul lah, apa silogisme. Jadi penarikan kesimpulannya adalah P maka R. Tapi ini belum selesai ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini ingkaran. Nah, ingkaran dari kesimpulan. Ya, berarti P maka R harus kita ingkarkan dulu. Jadi kalau kita ingkarkan, saya tulis di atas ini, ingkaran dari P maka R. Ingat, kalau masih maka seperti ini nggak boleh langsung diingkarkan. P maka R harus dirubah. Lihat cara merubahnya gimana? Cara merubahnya sama seperti ini. P maka Q jadi negasi P atau Q. Kalau P maka R jadi apa? Negasi P atau R. Nah, baru ini diingkarkan atau dinegasikan. Ingkaran ketemu ingkaran P jadi P. Ingkaran ketemu atau jadi dan. Ingkaran ketemu R jadi ingkaran R atau negasi R. Jadi jawabannya adalah P dan negasi R. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk kalimat P. P itu apa? P itu adalah tadi apa? Saya giat belajar. Berarti saya tulis saya giat belajar sini. Saya giat belajar. Saya giat belajar. Oke. Terus ini dan ya. Dan ingkaran R atau negasi R. R itu saya boleh ikut bertanding. Berarti saya diingkarkan, berarti saya tidak boleh ikut bertanding. Berarti saya tidak boleh ikut bertanding. Tidak boleh ikut bertanding. Bertanding. Kasihan sekali ya, sudah giat belajar tapi tidak boleh ikut bertanding. Saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut bertanding. Mana kira-kira di jawabannya tuh? Saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut ini dia. Ketemu deh langsung ya. Sip, oke ya. Jadi tadi sekali lagi dasarnya kalian harus tahu penarikan kesimpulan, ini ekuivalensi, terus ingkaran, gitu ya. Sip. Oke, yang belum ngerti ulangi lagi, yang sudah ngerti lanjut. Oke, dadah.